aku selalu takut kesetrum, takut anak-anak kesetrum. Iya benar, apalagi anak-anak kalau masih kecil, mungkin sekarang udah lebih agak gede bisa dibilangin. Kalau masih kecil kan mungkin main, exploring sendiri, nggak ada yang jagain. Bener loh, banyak banget kan kejadian-kejadian. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Ini kita masih sama Aryo Pratomo dan Nucha Bakri, tapi dengan settingan yang berbeda. Saya tahu nggak? Settingan beda terus emang ada apanya yang beda ya? Kalau dilihat-lihat nih cuma ada tanaman nambah, ya itu kan? justru karena ada kamu kan? Apa tuh? Ya tanaman tuh karena ada kamu. Oh benar-benar, karena aku suka ada tanaman hijau-hijaunya. Kalau aku tuh kalau beli tanaman tuh yang mati-mati, yang palsu tuh. Oh gitu. Kalau kamu mau naruh hijau-hijau yang asli, yang biar asli. Iya, biar... aku suka dolar soalnya. Aku suka yang asli. Yang hijau-hijau. Iya, kalau aku isinya tuh kayak ini ada Lego Old Trafford, ada mainan-mainan. Ini buku-buku properti apa beneran nih baca? Ada yang dibaca. Satu dari ya banyak lah, satu dari banyak tuh itu sama ada yang dibaca. Aku tuh suka signage-nya Parent Talk yang baru, ada lampu-lampuan, terus ada efek-efek gitu kan, tuh kayak kuning-kuning, ungu, warna-warni gitu kan, kekinian. Tapi kamu bukan yang suka yang terang? Iya, aku suka. Iya. Yang terang aku suka. Jadi kalau lampu-lampu kayak gini, emang kesukaanku yang kayak agak-agak apa ya, mood, terus agak-agak gamer kadang-kadang. Tapi kamu tahu nggak sih? Nggak. Ini cara, ya, aku kasih tahu makanya, aku kasih tahu. Apa? Perjuangan banget ya kita untuk menjadikan rumah ini rumah yang sampai sekarang mungkin belum dibilang selesai ya. Iya, belum bocor. Ada bocor. Ada bocor berapa kali, ya kan? Terus? Ada apa lagi tuh, waktu itu ada tikus pernah. Benar. Permasalahan dengan tikus, Raya waktu udah lama sebelum jalan. Pokoknya ada terus permasalahan. Ada aja nggak bisa habis ya kan? Tapi kamu di balik rumah ini kan kayak lagunya si Sal Priadi. Apa tuh? Ya, kita usahakan rumah itu. Benar. Nah, kamu apa itu? Aku nggak hafal kalimat persisnya, tapi kamu bagian perabot. Iya. Tapi kalau sisa kan arsitekturnya gimana, makan di ruang tengah. Iya. Tapi kalau aku ya kadang-kadang bagian waktu itu yang salah satu yang paling ribet, bukan ribet ya, baru belajar itu bagian-bagian soal pompa air, jalur air dan kelistrikan. Benar. Nah, aku juga jadi baru tahu sih gara-gara bangun rumah. Oh, ada MEP ya kan? Apa MEP gitu itu apa? panjangannya? Iya, pokoknya ngurusin listrik gitu. Electrical plumbing gitu, mechanical electrical plumbing lah, pokoknya ada singkatannya sendiri dan itu butuh konsultannya sendiri juga. Iya, aku nggak tahu loh kalau itu perlu konsultan. Soalnya kan rumah kita sebelumnya rumah jadi gitu. Iya, dan biasanya mah tukang listrik aja urusannya, iya. nggak ada kayak MEP. Kenal siapa? Tapi kamu tahu kalau tukang listrik itu harusnya bersertifikat. Hah, masa? Bener, ada sertifikatnya. Jadi kayak kamu mau ke ya dokter itu kan jelas kan, ada sekolahnya. Jadi ini ada sekolah kelistrikan? Mungkin bukan sekolah, sertifikasinya. Jadi nggak sembarangan orang tuh bisa tahu asal nyambung ini nyala, ya api juga nyala sih. Kalau korslet terus tiba-tiba ada apinya tuh juga nyala kan, tapi bukan berarti bener kan. Terus ada les-lesan berarti? Iya, ada bimbingan belajarnya, bimbel, bukan. Ada buku kuntinya nggak? Ada sertifikasi. Nggak ada yang tahu ya buku kunti. Terus ada yang namanya PUIL juga. Apa? Jadi tentang kelistrikan, undang-undang kelistrikan gitu, bahwa setiap rumah tuh harus ada groundingnya, misalnya harus ada listriknya seberapa wattnya, itu semua tuh harus ada aturannya. Dan kayak satu colokan itu bisa dalam satu MCB berapa banyak yang masuk ke colokan itu. Kamu tahu nggak itu? Enggak. Nah iya, itu semua aku baru tahu gara-gara bikin rumah ini. Oh gitu. Jadi misalnya kita kan pernah tuh satu kali jegrek, tapi cuma di MCB. Entar lo, MCB tahu nggak apa? Tahu kan? Kalau bahasa orang dulu tuh sikring. Tahu? Tahu, kotak. Nah, kalau di panel listrik itu ada yang nyala mati, yang atas cetekan. Cetekannya banyak gitu, itu disebutnya MCB. Jadi dari salah satu itu dia akan mengalirkan beberapa sumber listrik gitu. Jadi colokan itu cablingnya lari ke MCB itu dulu. Jadi untuk dibagi-bagi setiap colokan tuh ada maksimum dayanya. Itu jadi setiap lantai beda? Bukan setiap lantai doang bahkan. Jadi setiap
lantai kan bisa aja kamu punya beberapa colokan, ada beberapa ada kitchen appliances, ada TV, ada AC. Nah itu harus didistribusikan dengan benar. Nggak bisa satu MCB megang seluruh lantai satu padahal wattnya gede banget. Aku nggak hafal persisnya. Makanya Kang Listrik harusnya punya sertifikat. Benar, untuk bagi-baginya itu. Taunya dia punya sertifikat atau enggak dari mana? Sertifikatnya itu bisa dicek. Nanti mungkin di sini kita kasih linknya aja kali ya di bawah ini ngecek sertifikasinya gimana. Tapi nggak bisa satu colokan itu ditaruh banyak atau nggak satu MCB itu ditaruh misalnya disambungin colokan AC ke situ, colokan kulkas ke situ, colokan ada benda-benda kecil yang kelihatannya pakainya sedikit-sedikit tapi wattnya tinggi itu ditaruh situ juga. Nah biasanya terjadi jeglek atau turun itu di saat satu alat dipakai sebentar yang selama ini normal, terus tiba-tiba jeglek, tiba-tiba kamu lagi hair dryer soalnya. Oh, kejadian di rumah dulu. Nah, hair dryer itu wattnya gede, walaupun kita biasanya pakai cuma berapa menit. Iya, padahal aku pakai, dan aku pakai gini Bab, kayak ngeng, berhenti dulu, terus nyisir. Iya benar. Jadi tuh sekali matiin nyala tuh. Iya itu, karena wattnya besar aja. Bukan karena mati nyalanya, tapi karena emang kalau dia nyala dia wattnya besar. Tapi kan mati nyala, jadi besar kecil, besar mati, mas gitu-gitu. Iya, kalau dia MCB-nya nggak dibagi dengan benar, ya jegrek, mati. Aku inget di rumah dulu tuh suka kayak kalau lagi ngeblow rambut gitu pakai hair dryer, terus nggak lama jeglek, terus karena di ruangan itu ada AC, ada hair dryer, terus aku lagi nge-charge, terus sama yang gede juga microwave. Iya, terus microwave nyala, terus apa gitu. Microwave kan kita biasanya pakai 1 menit, 2 menit untuk popcorn gitu misalnya, itu gede, tapi sebentar, 1-2 menit gitu. Nah, bukan masalah watt gede itu jadi lebih mahal, tapi kalau itu tidak dibagi-bagi dengan benar, ya itu bisa jeglek. Nah, itu namanya MCB. MCB, CB, curhat babu. CB, benar, curhat babu. Oh iya, bagus juga ya, kita bikin aja MCB. Maunya curhat babu. Benar. Ya, oke. Modcast curhat babu. Anyway, nah terus yang kamu harus tahu juga, ada yang bilang kan, kamu tuh dulu pernah nawarin Bab, listriknya mau naik nggak? Iya. Nah, karena nggak cukup, ini semakin banyak kebutuhan listriknya, ini mau naik nggak? Ada yang temanku bilang, jangan, nanti naik, harga per kWh-nya naik. Nah, tapi nggak bisa iya bisa enggak, tergantung naiknya dari berapa ke berapa. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan yang mungkin kita kasih tulisan di sini aja ya. Jadi kalau misalnya kita ada di dulu naik dari 5.500 ke 6.600. Ya. Kalau itu emang naik per kWh-nya. Soalnya di 2.200 sampai 5.500 itu 1.100 harganya. Tapi begitu udah 6.600 per kWh tuh 1.352. Nah jadi naik. Tapi 6.600 misalnya mau naik ke 7.700 itu nggak naik. Per kWh-nya sama. Karena 6.600 sampai 200.000 itu sama. Kecuali kamu udah bikin gedung di atas 200.000, itu baru naik lagi. Paham banget nih aku. Gitu ya. Pokoknya kamu harus tahu itu aja. Ini biar nggak kayak Nucha nih. Atau kalau cari suami yang ngerti. Boleh nggak sih aku bagian pakai listriknya aja, kamu yang bayar dan ngitungin? Iya, ngitung. Itu tadi kayak ngitung-ngitung gitu, itu kayak buat ikutan COC nggak sih? Iya sih, ngitung-ngitung gitu. Nggak, buat bikin podcast curhat babu. Oh gitu. Terus gimana coba? Jadi hal-hal kayak gitu itu kecil, jadi kita biar tahu aja kalau kita mau naikin listrik, ya udah di yang mana. Kalau 5.500 ke 6.600 itu udah naik beda. Tapi 6.600 7.700 ke 11.000 apa segala macam itu masih sama per kWh-nya. Oke. Jadi kalau per kWh-nya sama, itu tergantung pemakaian kita aja berapa banyak. Gitu ya. Membantu? Ngerti banget. Nah, terus tadi kan kita ngomongin MCB. Ya, nah tapi MCB ini cukup satu rumah punya berapa MCB-nya? Ya tergantung kebutuhan panel listriknya ada berapa, kebutuhannya berapa. Nah makanya aku bukan tukang listrik, kita butuh tukang listrik yang bersertifikat tadi. Oh gitu. Jadi dia yang atau konsultasinya lah yang bersertifikat. Atau ini MCB doang udah cukup buat di setiap rumah atau dan apakah setiap rumah tuh punya MCB? Pasti. Itu ya nggak pasti lah ya. Hampir 99,9 harus pada MCB-nya. Nah, yang orang suka lupakan adalah atau lagi nih di luar MCB yaitu RCCB. Nah, apa tuh ya RCCB? Ada CB-nya juga, ada curhat babunya juga. Red Hot Chili Pepper.
Ini langsung keluar nih Anthony Kiedis kan ya? Anthony Kiedis kan, kamu tahu? Gimana lagunya Red Hot Chili Pepper? RHCP? Californication bukan? Californication terus. Masukin editor. Iya itulah, ada beberapa. Gini-gini nggak sih lagunya? Apa? Terserah kamu lagi pengen gimana, bebasin aja kalau Nucha mah. Nah, aku tahu RHCP. Nah, RCCB ini dulu namanya LCB. Kita singkatannya bisa ditulis lah, tapi yang penting adalah gini. RCCB itu karena udah berhubungan dengan kelistrikan, itu bukan cuma masalah biaya, bukan cuma masalah naik turunnya atau bisa nyala apa enggak, it works apa enggak, tapi yang penting juga adalah safety. Nah, tahu kan kalau kena listrik bisa gimana? Apa namanya? Kesemutan. Kesetrum. Kesemutan tuh duduk gitu kelamaan, terus tiba-tiba break itu kesemutan. Nah, tapi kesetrum itu memang rasanya kayak kesemutan kalau wattnya kecil, kalau arusnya kecil. Jadi kalau arusnya kecil tuh kayak kesemutan doang gitu. Oh, mungkin kalau kamu gitu listrik statis pegang gitu. Iya, kalau di mall atau di supermarket tiba-tiba nyentuh gitu kayak itu kan sebenarnya kaget aja, itu kecil banget gitu listrik statis. Tapi kalau misalnya semakin besar arusnya, tiba-tiba kesemutan, tiba-tiba kesetrum, nah itu macam-macam tingkatan bahayanya, dari cuman kaget, terus kesemutan, sampai nggak bisa dilepas. Pernah nggak kamu kesetrum sampai kok nggak bisa dinarik sih? Kok lengket? Aku pernah waktu kecil. Nggak. Pernah beneran. Nah itu semakin lama, semakin besar lagi arusnya, ada sampai luka bakar. Kesetrum itu luka bakar. Ada juga sampai ya lebih parah lagi lah. Nah jadi kesetrum itu bukan hal yang main-main sih. Jadi kalau misalnya kenapa RCCB ini jadi penting? Karena kalau ada alat itu di dekat MCB-nya itu, di panel listriknya, kalau ada alat itu, begitu ada perubahan tegangan, artinya ada yang kesetrum, dia langsung jegrek. Jadi kan kita punya anak. Kalau punya anak, misalnya tiba-tiba pegang besinya colokan, terus lagi ada listriknya lewat, atau kabel yang misalnya digerogotin tikus, atau yang udah sering kelipet keluar ininya, terus ada arus listriknya dia pegang, kesetrum, nah itu udah langsung jegrek sendiri otomatis. Oh, keren loh. Jadi nggak perlu kayak kita cabut ininya, atau orang yang lebih ngeri lagi sih nggak tahu nanganin tentang kesetrum. Jadi kalau ada orang setrum malah dia pegang orangnya, itu juga bisa bahaya. Oh, lah kalau mau nyelamatin orang yang lagi kesetrum? Matiin listriknya dulu, arus listriknya. Oh, ada macam-macam. Kalau paling aman adalah lewat panel listriknya. Ada juga yang mau cabut kabelnya, tapi tunggu dulu, hati-hati kalau kabelnya adalah sumber masalahnya, dia juga bisa kena gitu. Misalnya kabelnya udah tadi kegigit tikus atau belok gitu ya, gitulah. Nah, itu udah langsung mati. Jadi RCCB itu fungsinya itu. Begitu ada kesetrum itu artinya dalam listrik dia perubahan tegangan. Perubahan tegangan. Nah, itu dia langsung mati sendiri. Itu yang sebenarnya wajib, yang orang nggak sadar di setiap rumah tuh harus ada. Orang-orang punya nggak? Aku nggak tahu ya, punya nggak? Ada punya? Punya nggak? Pada punya nggak? Punya. Nah itu. Nah, tapi kalau orang yang baru mau bangun rumah, itu sebaiknya pakai yang namanya RCBO. Karena itu dalam satu device, itu menyatukan MCB sama RCCB. Jadi satu alat aja. Slotnya satu, pakai RCBO. Fungsinya sama, untuk tiba-tiba mati kalau ada perubahan tegangan. Gitu. Paham banget nih aku nih. Paham banget ya. Banyak singkatannya. Makanya. Kayak lagi belajar aku. Iya, jadi pokoknya cari RCBO Slim Dome itu dari Schneider, itu yang bikin kita nggak kesetrum. Kalau kayak gini kesetrum nggak? Nggak. Apa kita udah nggak ada Sparks lagi ya? Ini kayaknya kalau kayak gini Sparks sudah hilang nih. Capek banget mau jelasin. Jadi gitu. Jadi selain kita harus mentingin nanti biayanya akan gimana, it works apa enggak, mati apa enggak. Ya. Tapi juga kita harus mikirin safety dong. Punya anak, emang kamu nggak mikirin safety? Ya, aku mikirin safety-nya. Aku selalu takut kesetrum. Takut anak-anak kesetrum. Iya benar. Apalagi anak-anak kalau masih kecil, mungkin sekarang udah lebih agak gede bisa dibilangin. Kalau masih kecil kan mungkin main, exploring sendiri, nggak ada yang jagain. Bener loh, banyak banget kan kejadian-kejadian. Apalagi tuh kalau misalnya di WhatsApp yang di forward banyak orang. Forward many times gitu ya. Yang kejadian-kejadian kayak handphone lagi di charge, beleduk. Terus kebakaran gitu kan. Kena mukanya orangnya, anaknya gitu-gitu loh. Benar. Itu juga bahaya ya? Iya, tegangannya harus groundingnya biar nggak ada perubahan tegangan yang
kaget gimana, apalagi gimana kalau penangkal petir juga penting di rumah. Kadang-kadang kalau rumahnya kelupaan atau penangkal petir yang nggak sesuai dengan besar bangunannya, itu juga bisa kayak mengganggu kelistrikan di rumah. Kalau ada tikus, kamu demen banget tuh. Kenapa? Kalau ada tikus kan efeknya dia kan suka grogotin. Nah kalau yang digrogotin salah satunya adalah kabel. Bener. Nah itu. Makanya kenapa begitu ada tikus sekali, buatku tuh kayak harus diusir nih gitu. Kamu kan tapi kamu kayak waktu itu kayak sosok udah biarin aja tuh juga. Soalnya aku abis nonton Ratatouille, jadi kayak tikusnya lucu ya, baik bisa masak lagi. Padahal aku kalau ada tikus tuh udah tahu nih pasti dia grogot-grogot kesana sini. Bener kan yang waktu itu akhirnya ketahuan tikusnya mati di dapur, dia grogotin kabel lampu. Mungkin dia lagi grogotin kabel lampu kesetrum sendiri. Jadi makanya RCBO yang device-nya tuh kecil banget. Dia tuh termasuk MCB juga. Cari RCBO yang slim dome dari Schneider ini. Kecil, nyelamatin kita dari kesetrum. Jadi begitu ada kejadian perubahan arus atau kesetrum, itu akan matiin MCB-nya itu sendiri. Cuma di satu bagian doang, nggak seluruh rumah. Kedua, emang udah wajib gitu loh. Jadi kalau orang udah tahu peraturannya benar dan cari tukang listrik yang bersertifikat tuh udah wajib. Kalau nggak rumah tuh ya harusnya nggak benar, nggak boleh kalau nggak pakai gitu. Jadi selain by rules itu penting, tapi memang menyelamatkan kita juga itu harus ada. Tapi kayaknya banyak yang nggak tahu deh. Nah makanya kita bikin podcast ini biar orang pada tahu. Pada mau tahu nggak sih tapi? Tolong disebarin aja, atau mention selebgram. Biar apa? Biar disebarin sama dia. Oh benar. Soalnya ini sebenarnya penting tapi banyak yang nggak tahu gitu loh. Iya benar. Kita rumahnya udah keburu jadi deh. Kita yang kurang apa? Bisa kalau rumahnya udah jadi pakai RCCB. Kalau rumahnya baru mau bikin pakai RCBO. Di rumah kita pakainya apa? Pakai RCCB karena aku telat taunya. Jadi kalau rumah yang udah jadi dipasangnya pakai RCCB. Jadi, terus tapi kalau rumah yang baru mau dibikin itu pakai RCBO karena udah termasuk jadi device kecil, termasuk MCB-nya gitu. Aku pengen bikin rumah baru lagi. Nggak gitu solusinya. Biar ini bisa, aja. Biar bisa pakai RCBO. Iya, pakai RCBO-nya Slim Dome by Schneider gitu. Itu udah paling oke lah. Dia market leader udah 50 tahun di Indonesia. Layanan purna jualnya, build quality, after service semuanya oke menurutku. Jadi kalau kita bangun rumah lagi biar bisa pakai semuanya. Gitu ya. Dari awal. Kita bisa bangun apa ya selain rumah? Oh, lapangan pedal kali ya? Oh enggak, gedung Gedung? Buat kantor. Gedung? Udah kayak juragan kita punya gedung ya? Jangan dulu dong, kita rumah aja dulu udah cukup. Kan settingannya udah bagus buat podcast baru, listriknya udah bener, itu aja dulu. Okay. Ya nggak? Karena buat listrik jangan coba-coba, rumah nyaman, listrik aman. Bye-bye kesetrum. Saja. Oh, berarti belum pakai. Kan aku setrum. Oh iya, pasangin RCCB di Nuca. Berarti kamu harus pegangin aku lagi, aku setrum apa enggak? Biasa aja. Berarti bagus? Enggak, mati dong. Mati. Oh, mati. Kan, nah gitu, listriknya Oke gitu, nih sebenarnya kita pengen ngobrol, pengen cerita, itu tujuannya untuk biar sedikit tahu gimana kalau teman-teman atau parents di rumah yang lagi bangun rumah atau baru sadar pengen ngeliat tuh ke panel listriknya. Aku pakai apa sih? Coba deh cek deh, pasti Schneider tulisannya. Tapi juga cek apakah pakai RCCB apa enggak. Terus tukang listrik itu jangan cuman lo punya kenalan nggak tukang listrik? Oh ada saudaranya si ini, tetangganya si ini. Ya udah panggil aja. Lampu nih mati satu, tolong gantiin. Atau nih bikin colokan lagi atau apa gitu. Nggak segampang itu. Lihat dulu sertifikasinya. Linknya kita kasih di bawah. Jadi mulai dari dua hal itu dan sambil cari sertifikasi, pelajari puilnya bahwa RCCB, RCBO itu penting. Dan kalau udah mau menentukan pakai RCCB, silahkan pakai Schneider. Mantap. Oke, kalau gitu abis ini bisa kita dengerin bersama RHCP. Red Hot Chili Pepper. Gini-gini. Masuk lagi. Aku taunya KKEB. Apa tuh? Karena aku tahu engkau begitu. Referensinya tua-tua banget. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ini edukasi yang luar biasa buat Nuca hari ini. Bye. Bye.